Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah metode perancangan program. Kali ini kita masuk ke pertemuan 10, perancangan program untuk masalah bisnis. Dengan pokok bahasan yaitu teknik perancangan program berorientasi bisnis, ada perancangan database-nya, kemudian ada perancangan programnya. Kemudian pokok bahasan yang kedua, contoh kasusnya. Kalau bicara mengenai program berbasis bisnis, berarti output-nya adalah biasanya laporan, kemudian ada yang menampung datanya, yaitu berupa database. Ya, makanya pada kali ini kita akan membahas bagaimana merancang database beserta dengan programnya. Baik, teknik perancangan program berorientasi bisnis akan jelaskan teknik perancangan program di dalam pemrograman terstruktur. Kemudian ada teknik perancangan database, kemudian teknik perancangan program. Teknik perancangan database ada langkah-langkahnya, yaitu mulai dari menentukan banyaknya jumlah kebutuhan file yang nantinya akan digunakan. Biasanya kita dapat melihat berapa file yang kita butuhkan dimulai dari proses normalisasi dulu. Nanti akan terbentuk tabel-tabel atau file-file yang akan dijelaskan dalam spek file. Yang kedua, menentukan parameter dari file yang akan dibuat. Ya, parameter di sini adalah elemen-elemen yang menjelaskan spek dari file itu sendiri. Ya, kita akan mencoba menganalisa sebuah program penggajian. Ya, di sini ada inputnya, ada data absen. Ya, karena yang namanya penggajian tidak lepas dari yang namanya absen. Ya. Kemudian untuk prosesnya di sini ada perhitungan gaji, di mana ada parameternya yaitu tunjangan pegawai berdasarkan dari status, ya biasanya status single dengan menikah tunjangannya berbeda. Kemudian gaji pokok berdasarkan golongan, ya karena setiap golongan pasti gaji pokoknya akan berbeda juga. Kemudian kalau lembur dari kehadiran pegawai, ya bisa per jam misalkan. Untuk potongan di sini berarti jika pegawainya punya potongan yang dibebankan pada gaji, misalkan pinjaman gitu ya. Kemudian outputnya adalah laporan gaji bulanan dan slip gaji. Laporan gaji biasanya untuk manajer misalkan, kemudian slip gaji biasanya untuk si karyawannya. Di sini ada contoh tabel pegawai, di mana ada atribut nomor, elemen data, akronim, tipe, panjang, dan keterangan. Di sini untuk elemen data, misalkan yang pertama adalah atributnya nomor induk pegawai, berarti NIP-nya NIP, dengan tipenya teks, panjangnya 6, keterangannya primary key. Nah, untuk akronim ini nantinya yang akan digunakan atribut pada tabel pegawai di database. Ya. Ini tipenya teks, biasanya ini menggunakan database-nya adalah akses biasanya ya. Di sini panjangnya misalkan NIP 6, kemudian di sini NIP dijadikan primary key, ya, kunci utamanya. Nah, nanti di sini misalkan akronimnya ada berapa, di sini masih ada kelanjutannya, nanti di total maka jumlah panjang recordnya di sini akan didapatkan ya. Nah, parameter file itu ada misalkan di sini nama filenya apa, kemudian akronim file, kode file, tipe file, panjang record, organisasi file, akses file, media file, feed key, dan software. Nanti kita akan bahas satu-satu. Pertama, nama file. Nama yang dibuat untuk menunjukkan nama file yang digunakan. Dituliskan di dalam source program. Misalnya di sini file pegawai, kemudian file lembur, ya, menggunakan underscore, tidak terpisah, ya, nama tabel. Kemudian akronim file. Nama yang dibuat untuk menunjukkan file disimpan dalam tabel atau database. Misalkan di sini pegawai.mdb. Nah, ini extension ya.
.mdb biasanya ini menggunakan akses, kemudian ini lembur.dbf biasanya pakai bawaan dari VB ya. Kemudian di sini absensi.myd biasanya menggunakan MySQL. Kemudian ada kode file juga, nama yang dibuat pada saat file digambarkan dalam bentuk diagram atau normalisasi. Jadi sebelum terbentuknya database dengan file-file yang dibutuhkan ada normalisasi. Nah, ini penamaannya untuk masing-masing filenya ya, tabel pegawai berarti ini kode file untuk pegawai gitu ya. Kemudian selanjutnya parameter tipe file. Nah, tipe file dari tabel ini ada macam-macam. Ada file master, file transaksi, file laporan, file history, file backup, file kerja, dan file library. Masing-masing ditentukan berdasarkan beda-beda ya. Misalkan tabel pegawai berarti dia jatuhnya adalah file master. Kenapa file master? Karena file master itu datanya relatif tetap, tidak sering ada perubahan. Ada perubahan, namun relatif lama waktunya. Misalkan yang berubah alamat, gitu ya. Kalau nomor KTP misalkan itu kan tidak berubah ya. Kemudian nama juga jarang sekali ada perubahan ya. Yang paling sering perubahan adalah alamat ya. Kemudian file transaksi, datanya relatif sering ada perubahan ya. Kemudian misalkan di sini adalah file gaji gitu ya. Kemudian file absensi. Selanjutnya ada file laporan. Biasanya ditampilkan atau informasi yang menampilkan isi dari sebuah laporan. Ya, selanjutnya ada file history ya. Ini biasanya file history itu yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Ada lagi file backup. File backup ini biasanya salinan ya. Kemudian ada lagi file kerja. Ya, file kerja ini sifatnya sementara. Misalkan kalau di belanjaan di tabel di database penjualan itu misalkan file untuk menampung kantong belanja misalkan ya. Jadi dia sifatnya hanya sementara, tidak permanen, jadi numpang lewat saja gitu ya. Kemudian ada lagi file backup tadi sudah. Oke, selanjutnya berarti adalah panjang record ya. Panjang record, jumlah karakter yang digunakan dalam satu record. Nah, tadi yang jumlahnya itu kita total, punya recordnya berapa. Kemudian ada lagi organisasi file. Organisasi file ini digunakan pada saat penyimpanan data ke dalam tabel. Organisasi file sendiri yang kita ketahui ada sequential, ada random, ada indeks sequential. Ya. Nah, untuk yang sequential, ini ciri-cirinya disimpan berdasarkan satu kunci. Ya. Untuk proses pencarian dilakukan record dan merecord sesuai kuncinya. Ya. Sedangkan untuk yang random, ini kunci rekaman ditransformasikan ke alamat penyimpanan dalam media fisik secara acak ya. Secara acak. Kemudian untuk yang indeks sequential, ini ciri-cirinya gabungan antara sequential dan random ya. Disimpan secara terurut dengan menggunakan kunci ya. Masing-masing record diberi indeks, kemudian pengalamannya secara acak. Kemudian adanya penyimpanan tambahan ya, yaitu untuk file index. Kemudian untuk akses file, cara mengakses data yang disimpan pada tabel. Ya, cara menyimpan data yang dapat diakses pada tabel ya. Di sini contohnya ada random. Ya, artinya gini. Random itu kan secara acak ya. Artinya kita untuk mengakses file tertentu, kalau dia sifatnya random, tidak perlu kita menjalankan record pertama dulu, record kedua dulu, baru kita bisa mengakses record ketiga misalkan.
karena ini random, jadi kita bisa secara langsung mengakses record ketiga tanpa harus melihat record pertama dan record kedua dulu. Seperti itu. Kemudian ada media file. Media ini digunakan untuk menyimpan file, contohnya hard disk. Kemudian di sini field key, kunci field yang dipakai dalam program pada saat mengakses database, contohnya adalah NIP. Ya. Kemudian softwarenya digunakan apa? Di sini misalkan Access, MySQL, ya, itu parameter. Yang kedua, teknik perancangan program masalah bisnis. Yang pertama, menentukan banyaknya jumlah kebutuhan program yang akan dibuat. Ya, biasanya dibuatkan diagram, yaitu HIPPO. Ya. Jadi dengan HIPPO kita dapat mengetahui hierarki dari programnya, ya, dari mulai program utamanya, kemudian sub menunya apa aja, gitu ya. Kemudian menentukan parameter dari program yang akan dibuat, yaitu elemen yang menjelaskan spesifikasi singkat mengenai program. Parameter program apa aja? Nah, di sini ada nama program yang menunjukkan identitas program, contohnya program hitung gaji, kemudian akronimnya hitgaji.pbp, ini karena menggunakan Visual Basic ya. Kemudian kode program, nama yang dibuat pada saat penggambaran dalam HIPPO berarti ya, contohnya gaji01. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi program, menjelaskan kegunaan dari program, misalkan program gaji, program untuk perhitungan gaji karyawan. Kemudian bahasa pemrograman, di sini yang digunakan bahasa pemrogramannya apa? Misalkan VB. Kemudian selanjutnya ada flowchart yang digunakan untuk menggambarkan logika atau proses program. Ya. Kemudian ada proses programnya, ini didetailkan secara rinci. Ya. Misalkan ada button simpan, button tambah, button edit, nah itu dijelaskan di proses program. Kita ambil contoh di sini program bisnis pada sistem perpustakaan. Ya. Setelah ada proses normalisasi, maka terbentuklah tabel-tabel yang dibutuhkan pada sistem informasi perpustakaan. Di sini ada tabel anggota, tabel buku, tabel user, status, tabel peminjaman, tabel pengembalian, dan detail peminjaman. Di sini ada spek filenya, ya. Nama filenya tabel anggota, akronimnya yang tersimpan di database di sini tbl_anggota.myd. Fungsi filenya dijelaskan, berarti untuk menyimpan data anggota perpustakaan. Tipe filenya apa? Tipe filenya adalah file master. Kemudian organisasi filenya dipilih. Ini yang sesuai apa? Sequential kah, random kah, atau indeks sequential. Akses filenya random, media filenya apa? Hard disk ya. Kemudian panjang record keseluruhannya berapa? Kunci fieldnya, dijadikan field key-nya apa nih? Nah, di sini ada no_ang, nomor anggota maksudnya. Software yang digunakan adalah MySQL. Selanjutnya digambarkan dalam bentuk tabel. Ya. Di sini kolomnya ada nomor, elemen data, akronim, tipe, panjang, dan keterangan. Nah, tadi kan kunci fieldnya adalah no_ang. Nah, berarti di sini nomor anggota keterangannya sebagai primary key. Ya. Dan tipenya varchar. Ya. Seharusnya sih ini tipe yang paling cocok untuk nomor anggota char, karena kan dia panjangnya sudah pasti ya. Misalkan 10 ya tidak ada yang nomor anggota panjangnya kurang atau lebih dari 10, maka yang tipe yang cocok adalah char. Kalau nama anggota karena panjang nama masing-masing orang berbeda-beda, maka gunakan varchar. Ya, ini hubungannya dengan efisiensi penggunaan memori seperti itu. Ya. Selanjutnya spek untuk tabel buku. Nah, di sini juga sama. Ya. Kemudian ini tabelnya. Nah, selanjutnya ada pengkodean.
Kode yang dibuat dalam pengkodean adalah field-field yang dijadikan sebagai primary key. Tadi nomor anggota, kode buku ya. Di sini kita gambarkan dulu tidak langsung isinya, tapi ini dulu ya. Ada berapa panjangnya, kemudian masing-masing di sini misalkan digit pertama ini digunakan untuk apa? Kita kasih keterangan nih. Kode status misalkan. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 digit berikutnya ini menandakan tanggal daftar. Ya. Kemudian 3 digit terakhir menandakan nomor urut anggota. Ya, misalkan di sini tanggal daftarnya 01, kemudian 11, 20. Berarti dia melakukan pendaftaran di 1 November 2020. Kemudian di sini 001 berarti dia adalah urutan anggota yang pertama ya. Kemudian kalau di sininya misalkan 02, kemudian 11, kemudian di sini 20 berarti sudah beda tanggal nih. Berarti dia tanggal daftarnya adalah 2 November ya. Nomor urut anggotanya pada misalkan di sini 001 lagi. Berarti dia sebagai anggota pertama di tanggal 2 November, seperti itu. Kemudian untuk kode buku, digit pertama misalkan kode pengarangnya, 2 digit berikutnya sebagai jenis bukunya, misalkan itu fiksi atau non-fiksi gitu ya. Kemudian sini digit keempat, 1 digit keempat untuk huruf awal judul, kemudian 3 digit terakhir itu menunjukkan nomor urut buku. Nah, di sini untuk hiponya, misalkan yang paling atas itu adalah menu utama. Nah, di menu utama ini ada sub menu lagi. Ya, 1.0 adalah data file. Kemudian 2.0 transaksi. Kemudian 3.0 laporan. Kemudian sub menu 4.0 percetakan dan terakhir adalah keluar. Nah, masing-masing sub menu ini punya lagi nih ya menunya. Pada saat kita klik data file nanti akan muncul pilihan mau pilih yang mana. Data anggota, data buku atau data user ya. Transaksi juga sama, pada saat kita klik menu transaksi akan muncul menu peminjaman, pengembalian ya. Kita klik menu laporan akan muncul lagi submenu nama anggota, data anggota, laporan peminjaman, laporan pengembalian dan seterusnya ya. Untuk login tidak perlu digambarkan dalam HIPPO. Nah, ini untuk spek program dalam perancangan program. Jadi di sini ada misalkan program menu utama, speknya seperti apa, dibahas di sini sebagai contoh adalah transaksi peminjaman. Nah, untuk penggambarannya spek program seperti ini urutannya ya. Nama programnya peminjaman, kemudian tersimpan di VB namanya apa, gitu ya, fungsinya apa, bahasa pemrogramannya VB, bentuk tampilan ini nanti biasanya kalau di tugas akhir atau deskripsi itu di bagian belakang ya, lampiran-lampiran. Nah, di sini prosesnya. Jadi proses ini menjelaskan tentang misalkan button-button yang ada apa aja nih. Nah, kita urutannya mengklik apa dulu gitu. Misalkan klik tambah. Untuk meminjam buku dan nomor peminjaman muncul otomatis. Jadi begitu kita klik tombol tambah, nanti nomor peminjamannya muncul secara otomatis ya. Kemudian isikan data anggota dan data buku yang dipinjam. Jika peminjaman melebihi batas jumlah peminjaman, maka akan muncul pesan ya, peminjaman lebih dari 2 buku. Kalau sudah diinput datanya, kemudian kita klik simpan atau kita klik batal jika untuk membatalkan peminjaman. Setelah disimpan, kita klik cetak. Ini untuk mencetak bukti transaksi peminjaman. Kalau sudah selesai, maka kita klik tutup untuk keluar dari transaksi. Seperti itu ya. Nah, untuk flowchart di sini juga kita bahas juga nih, ya. Ada login, menu utama, anggota, buku, user, peminjaman, pengembalian, flowchart untuk laporan, ya. Nah, kita ambil contoh adalah flowchart untuk menu utama, ya.
Di sini ada tombol terminal, ya. Di sini mulai start, kemudian kita menggunakan simbol input, ya, di mana kita dihadapkan pada pilihan mau pilih yang mana, mau pilih menu file, data file, transaksi, laporan, percetakan atau keluar. Kalau kita pilih data file, di sini ada decision ya. Kalau iya, maka akan muncul lagi. Karena di data file itu ada submenu lagi. Ada anggota, buku, data user. Kita mau pilih yang mana? Kalau mau pilih data anggota, berarti akan muncul form anggota. Kalau tidak, berarti kita ditanya lagi. Berarti mau pilih data buku, kalau iya muncul form buku. Kalau tidak, apakah data user? Kalau iya, berarti tampil user. Kalau tidak, akan kembali kepada ini, pilihan awal. Ya, seperti itu. Ya, di sini sama, kalau kita memilih submenu laporan, maka akan dihadapkan lagi karena di menu laporan sendiri ada submenu anggota, buku, pinjaman, kembali, ya, seperti itu. Ya, mungkin sampai sini ya untuk pertemuan ke-10. Jika ada pertanyaan bisa nanti di forum ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.